Oke, sesuai judulnya, kali ini kita akan belajar tentang konsep pengenceran larutan dan reaksi asam basa kuat. Yang pertama, kita mulai dari pengenceran. Sebelumnya maaf ya, karena di sini tuh kondisinya lagi hujan deras, jadi mungkin suara hujannya terdengar cukup jelas. Oke, balik lagi, pengenceran. Apa sih yang dimaksud dengan pengenceran? Pengenceran ini adalah penambahan air ke dalam suatu larutan. Larutan ini kan pasti memiliki molaritas tertentu, katakanlah M1. Nah, kalau larutan ini ditambah dengan air, maka konsentrasinya itu akan berubah menjadi M2. Untuk menentukan perubahan konsentrasinya, jadi M2-nya itu berapa setelah penambahan air, rumus yang digunakan adalah M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V total. Ini sering salah ya, jadi ini tuh V total bukan V2. V total ini diperoleh dari V awal atau V1 ditambah volume yang ditambahkan atau V2. Misalkan di sini tuh terdapat 10 mili larutan yang memiliki molaritas awal sebesar 0,2. Kemudian ke dalam larutan ini ditambah air sebanyak 90 mili. Karena ditambah air, otomatis kan konsentrasinya pasti akan berubah. Rumus yang digunakan seperti yang di atas tadi, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V total. M1-nya 0,2, V1-nya 10, M2-nya belum diketahui, kemudian V totalnya ini tuh 100. Jadi di sini bukan V2. Kalau rumusnya pakai V2, berarti kan M2 dikali 90. Nah, itu tuh salah, hati-hati ya. Kemudian di sini M2 sama dengan 0,2 kali 10 kan 2 dibagi 100. Jadi molaritas setelah pengenceran sama dengan 0,02 molaritas. Ini tuh konsepnya sederhana kan, tapi seringkali banyak yang miskonsep. Kita coba bahas contoh soal. Penambahan air sebanyak 90 mili ke dalam 10 mili larutan asam asetat yang memiliki pH 3 akan mengubah pH larutan menjadi. Ini jelas konsep pengenceran karena kan di sini terdapat penambahan air ke dalam larutan. Karena ini konsep pengenceran, jadi rumus yang digunakan adalah M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V total. Kita data dulu yang diketahui. Larutan asam asetat sebelum ditambah air, ini tuh memiliki pH sama dengan 3. Jadi pH awal atau pH 1 sama dengan 3. Kalau pH-nya 3, berarti konsentrasi ion H+-nya sama dengan 10 pangkat min 3. Volume awal sebelum ditambahkan air sama dengan 10 mili. Kemudian volume air yang ditambahkan ke dalam larutan itu 90 mili. Jadi V2-nya sama dengan 90 mili. Dari sini kita bisa menghitung V total, yaitu 10 tambah 90 sama dengan 100 mili. Yang ditanyakan adalah pH larutan setelah ditambahkan air. Jadi yang ditanyakan adalah pH 2. Kesalahan yang umum pada saat mengerjakan soal ini adalah data yang dimasukkan ke dalam rumus pengenceran itu adalah data nilai konsentrasi ion H+-nya, bukan molaritasnya. Kan salah, harusnya kan yang dimasukkan ke rumus ini tuh harus molaritas. Kalau misalkan menggunakan data nilai konsentrasi H+, perhitungannya akan menjadi 10 pangkat min 3 dikali V1-nya 10 sama dengan M2 dikali V totalnya 100. Nah, ini tuh salah, jadi hati-hati. Karena ini rumusnya menggunakan molaritas, konsentrasi ion H+ yang diketahui ini harus dikonversi dulu ke molaritas. Senyawa asam asetat ini tuh merupakan senyawa asam lemah. Jadi konsentrasi ion H+-nya dihitung menggunakan rumus akar Ka dikali Ma. Ka ini tidak diketahui di soal, jadi kita tetap aja tulis Ka. Kemudian untuk menghilangkan akar, di sini kedua ruas bisa dikuadratkan. Persamaannya menjadi H+ kuadrat sama dengan Ka dikali Ma. Sehingga Ma-nya sama dengan H+ kuadrat dibagi Ka. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk mengkonversi konsentrasi ion H+ ke M dan sebaliknya. Karena di sini tuh M1 berarti kan H+-nya H+1, jadi H+1 kuadrat dibagi Ka dikali V awalnya 10 sama dengan M2, ini berarti menggunakan H+2 kuadrat dibagi Ka dikali V totalnya 100. Karena ini senyawa yang sama, yaitu asam asetat, kan hanya ditambahkan air. Jadi Ka-nya kalau senyawanya sama, ini sama, jadi bisa dicoret.
Kemudian 10 bisa dicoret juga dengan 1 nol dari 100. H plus 1 tadi kan 10 pangkat min 3, karena dikuadratkan berarti jadinya 10 pangkat min 6. Sama dengan H plus 2 kuadrat yang ditanyakan dikali 10. Jadi H plus 2 kuadrat sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 10 sama dengan 10 pangkat min 7. H plus 2-nya sama dengan akar dari 10 pangkat min 7, sama dengan 10 pangkat min 3,5. Terakhir, pH-nya ini kan sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi pH ini adalah min log 10 pangkat min 3,5, sama dengan 3,5. Jadi jawabannya adalah B. Yang kedua adalah reaksi asam basa kuat. Terdapat dua kemungkinan untuk reaksi antara asam basa kuat. Kemungkinan yang pertama adalah asam dan basa yang bereaksi ini tuh sama-sama habis. Hal ini terjadi jika mol asam yang bereaksi dikali valensi asamnya sama dengan mol basa yang bereaksi dikali valensi basa. Pada kondisi ini, pH larutan yang dihasilkan ini sama dengan 7 atau netral, sehingga reaksi ini disebut reaksi penetralan atau titrasi. Untuk menentukan mol suatu zat, kita kan dapat menggunakan rumus molaritas dikali volume dalam satuan liter, atau dapat juga menggunakan rumus gram per mr. Jadi rumus mol asam dikali valensi sama dengan mol basa dikali valensi, ini bisa dijabarkan lagi menjadi molaritas asam dikali volume asam dikali valensi sama dengan molaritas basa dikali volume basa dikali valensi. Kemudian kalau misalkan diketahui gramnya, penjabarannya menjadi gram asam dibagi mr dikali valensi sama dengan gram basa dibagi mr dikali valensi. Bisa juga kalau misalkan salah satu diketahui gram tapi yang lain diketahui volume. Misalkan yang asam ini diketahui gram tapi yang basa diketahui molaritas dan volume. Penjabarannya itu bisa menjadi yang asam rumusnya gram asam per mr untuk menentukan molnya, ini dikali valensi. Sedangkan yang basa karena tadi kan diketahui molaritas, itu menggunakan rumus M basa dikali volume basa dikali valensi. Jadi tergantung yang diketahui. Perlu diingat, pasangannya mol itu kan volume dalam satuan liter. Kalau pasangannya milimol, ini adalah volume dalam satuan mililiter. Jadi kalau misalkan dalam persamaan itu menggunakan satuan mol, maka volume yang digunakan itu harus satuannya liter. Tapi kalau menggunakan satuan milimol, maka volume yang digunakan itu harus mililiter. Selanjutnya kita bahas contoh soalnya. Massa BaOH 2 kali yang dapat digunakan untuk menetralkan 200 ml larutan HCl 0,2 molaritas adalah berapa gram? Diketahui MR-nya BaOH 2 kali adalah 171. Jadi yang ditanyakan adalah massa basa, yaitu BaOH 2 kali, yang digunakan untuk menetralkan larutan asam, yaitu HCl. HCl-nya ini atau asamnya itu dalam bentuk larutan yang memiliki konsentrasi sebesar 0,2 molaritas dan volume 200 ml. Jadi ini volumenya 0,2 liter. Karena ini kan konsep penetralan, jadi konsepnya adalah mol asam dikali valensi sama dengan mol basa dikali valensi. Karena yang asam ini berupa larutan, di mana diketahui molaritas dan volume, penjabaran molnya menjadi M asam dikali V asam dikali valensi. Sedangkan yang basa ini kan yang ditanya adalah massa. Jadi penjabaran molnya menjadi gram basa dibagi mr dikali valensi basa. Molaritas asamnya 0,2, kemudian volume asamnya 0,2 liter. Ini liter ya, soalnya kan pasangannya menggunakan mol. Dikali valensi asamnya 1, jadi valensi itu jumlah H pada asam. Sama dengan gram basanya ditanyakan, dibagi MR-nya basa, itu tadi kan 171. Dikali valensi basanya 2. 0,2 kali 0,2 sama dengan 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan gram basanya ditanyakan per 171 kali 2.
2 dan 4 bisa dicoret, ini 2 ya. Jadi gram basa sama dengan 171 dikali 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 342 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 3,42 gram. Jawaban contoh soalnya adalah D. Jadi penjabarannya itu tergantung apa yang diketahui. Kemungkinan yang kedua untuk reaksi asam basa kuat adalah terdapat zat sisa pereaksi. Pereaksi yang tersisa ini dapat berupa asam kuatnya, atau dapat juga berupa basa kuatnya. Karena kan reaksinya ini tidak habis bereaksi, jadi pH larutan yang dihasilkan itu tidak sama dengan 7. Kalau yang tersisa asam, pH larutannya akan bersifat asam, tapi kalau yang tersisa basa, maka pH larutannya akan menjadi basa. Jika reaksi yang tersisa itu adalah asam, untuk menentukan pH, pertama hitung dulu konsentrasi H+ larutan dengan rumus molaritas larutan dikali valensi zat yang tersisa. Molaritas larutan ini sama dengan mol zat sisa dibagi volume larutan. Kemudian karena yang tersisa asam, berarti kan valensinya ini sama dengan jumlah H senyawa asam yang tersisa. Kemudian kalau zat yang tersisa itu basa, untuk menentukan pH-nya, pertama tentukan dulu konsentrasi OH- larutan dengan rumus konsentrasi larutan dikali valensi basa. Konsentrasi larutan ini sama ya, mol zat sisa dibagi volume larutan. Karena ini adalah basa, maka valensinya adalah jumlah OH. Contoh, misalkan terdapat asam kuat H2SO4 yang memiliki molaritas sebesar 0,1 molar dan volume 100 ml, ditambah dengan larutan basa kuat NaOH yang memiliki konsentrasi 0,1 molaritas dan volumenya juga sama 100 ml. Pertama, kita cek masing-masing molnya, karena kan yang diketahui itu molaritas dan volume. Jadi untuk menentukan molnya, tinggal dikali ini molaritas dikali volume. 0,1 dikali 100 sama dengan 10 milimol. Untuk NaOH ini sama, molnya sama dengan molaritas dikali volume, yaitu 0,1 kali 100 sama dengan 10 milimol. Selanjutnya kita cek mol dikali valensinya. H2SO4 ini kan jumlahannya 2, jadi molnya 10 dikali valensinya 2 ini sama dengan 20. Sedangkan NaOH ini valensinya 1, jadi molnya 10 dikali valensinya 1 sama dengan 10. Artinya mol dikali valensinya H2SO4 itu tidak sama dengan mol dikali valensinya NaOH. Sehingga jika kedua reaksi ini direaksikan, akan terdapat sisa zat reaksi. Nah, untuk menentukan zat yang tersisa, kita bisa MRS dulu. Jadi pertama direaksikan H2SO4 ditambah NaOH, menghasilkan Na2SO4 plus H2O. Ini biar setara, koefisien NaOH dikali 2, kemudian untuk H2O juga dikali 2. Mol mula-mulanya H2SO4 ini kan tadi 10. Untuk NaOH ini juga 10. Karena di sini kan mol NaOH dibagi koefisien itu jumlahnya lebih sedikit dibanding molnya H2SO4 dibagi koefisien. Jadi NaOH ini bertindak sebagai reaksi pembatas. Artinya NaOH harus habis bereaksi. Nah, agar habis bereaksi kalau mula-mulanya 10 berarti kan yang bereaksi juga harus 10. Untuk menentukan H2SO4 yang bereaksi, dapat menggunakan perbandingan koefisien dengan reaksi pembatasnya yaitu NaOH. Jadi koefisiennya H2SO4 yaitu 1 dibandingkan dengan koefisien dari NaOH yaitu 2 dikali mol reaksi pembatasnya 10. 10 dibagi 2 ini 5, jadi H2SO4 yang bereaksi adalah 5 milimol. Untuk produknya ini nggak usah diperhatikan. Jadi kan yang tersisa dari reaksi ini tuh adalah H2SO4 sebanyak 5 milimol. Karena yang tersisa adalah asam kuat, jadi untuk menentukan pH larutan, pertama kita hitung dulu konsentrasi H+ larutan sama dengan konsentrasi larutan dikali valensi. Konsentrasi larutan ini rumusnya mol zat sisa
dibagi volume larutan total dikali valensi. Nah, karena di sini yang tersisa asam, berarti valensinya adalah jumlah H. Jumlah H dari H2SO4, 2. Tinggal dimasukin angka-angkanya. Konsentrasi ion H+ sama dengan mol zat sisa ini 5 per volume larutan. Nah, kan ini 5 satuannya milimol. Jadi volume larutan pakai mililiter aja. Volume larutan ini kan H2SO4-nya 100 mili, kemudian NaOH-nya 100 mili. Jadi total volume larutannya adalah 200 mili. Dikali jumlah H atau valensinya 2. 2-nya bisa dicoret. Jadi konsentrasi H+-nya adalah 5 dibagi 100 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2. Terakhir tinggal dihitung pH-nya. pH ini kan sama dengan min log H+, jadi langsung aja sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 min log 5. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang kedua. Larutan H2SO4 0,5 molaritas sebanyak 10 mili dimasukkan ke dalam 10 mili larutan KOH 0,5 molar. Volume NaOH yang diperlukan untuk menetralkan larutan hasil campuran adalah berapa mili? Berdasarkan soal ini, terdapat dua tahap pencampuran zat. Tahap pertama adalah campuran H2SO4 dengan KOH. Konsentrasi H2SO4 adalah 0,5 molaritas, volumenya 10 mili. KOH juga sama, konsentrasinya 0,5 molaritas, volumenya 10 mili. Mol H2SO4 sama dengan 0,5 kali 10, yaitu 5 milimol. KOH juga sama, 0,5 kali 10 sama dengan 5 milimol. Kita cek dulu ya mol kali valensi masing-masing zat ini. H2SO4 ini molnya 5, valensinya 2, jadi hasilnya 10. Untuk KOH molnya 5, valensi KOH-nya 1, jadi ini hasilnya 5. Kesimpulannya, mol dikali valensi H2SO4 ini tuh tidak sama dengan mol dikali valensinya KOH. Artinya pencampuran ini itu akan menghasilkan zat sisa atau reaksi sisa. Untuk menentukan zat sisa dari reaksi dan jumlahnya, pertama kita MRS dulu. H2SO4 plus KOH, hasilnya adalah K2SO4 plus H2O. Di sini koefisien KOH-nya 2. Mol H2SO4 5, mol KOH-nya juga 5. Reaksi pembatasnya itu KOH ya, soalnya kan mol KOH dibagi koefisien, jumlahnya lebih sedikit dibanding molnya H2SO4 dibagi koefisien. Jadi karena KOH reaksi pembatas, KOH-nya habis. H2SO4 yang bereaksi, ini perbandingan koefisien dengan KOH. Koef-nya H2SO4 dibanding koef-nya KOH dikali molnya KOH yang bereaksi. Sama dengan 2,5. Pada akhir reaksi terdapat sisa H2SO4 sebanyak 2,5 milimol. Tahap kedua adalah penetralan. Jadi larutan hasil campuran ini dinetralkan dengan NaOH 0,2 molar. Yang ditanya berapa volume NaOH yang digunakan untuk menetralkan larutan hasil campuran ini. Karena konsep penetralan, berarti kan rumusnya itu mol asam dikali valensi sama dengan molnya basa dikali valensi. Mol asamnya 2,5 milimol, valensi asamnya 2. Kemudian untuk mol basa ini dijabarkan menjadi molaritas basa dikali volume basa. Karena kan yang diketahui molaritas, yang ditanya volume ya. Dikali valensi basanya 1. 2,5 milimol dikali 2 sama dengan molaritas basanya tadi 2 kali 10 pangkat min 1 dikali volume basanya belum diketahui kali valensinya 1. Ini duanya bisa dicoret. Jadi volume basanya sama dengan 2,5 dibagi 10 pangkat min 1 sama dengan 25 ml. Jadi satuan volume basanya ini mililiter ya, soalnya kan tadi asamnya itu menggunakan milimol. Ingat pasangannya milimol itu mililiter, kalau mol volume. Oke, jadi jawaban contoh soal ini adalah D.